Sejarah musik telah dimulai sejak abad pertengahan sekitar tahun 400 sampai 1400. Penasaran bagaimana ceritanya? Yuk kita ketahui perkembangannya dari masa ke masa serta nama-nama musisi dunia di tiap periodenya. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Dika Esa Putra dari Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama tentang sejarah musik dunia dan perkembangannya dari masa ke masa. Nah, teman-teman, siapa sih di sini yang gak suka dengerin musik? Pasti semuanya pada suka kan? Oke, ada satu fakta menarik nih tentang musik, yaitu musik yang setiap hari kita dengarkan dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ternyata punya sejarahnya sendiri loh. Penasaran gimana sebenarnya sejarah musik ini dimulai? Yuk kita cari tahu kebenarannya. Sebelum masuk ke pembahasan tentang sejarah musik, perlu kita ketahui bersama terlebih dahulu nih teman-teman definisi dari musik itu sendiri. Di sini menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, musik ini dapat diartikan sebagai nada atau irama yang disusun secara khusus sehingga menghasilkan keharmonisan. Harmonis di sini mungkin akan berbeda ya bagi tiap orang dalam mendefinisikannya. Singkatnya mungkin gini teman-teman. Jadi musik ini dapat mendorong seseorang untuk merasakan sesuatu, baik itu rasa bersemangat ataupun bahkan perasaan galau. Sekarang saatnya kita masuk pada pembahasan tentang sejarah musik di dunia. Nah, dalam perkembangannya, seni musik ini terbagi ke dalam beberapa zaman. Zaman yang pertama yaitu ada zaman medieval, dari tahun 400 sampai 1400-an. Kemudian di zaman yang kedua adalah zaman Renaissance, yaitu dari tahun 1400 sampai 1600-an. Zaman yang ketiga yaitu ada zaman Barok, dari tahun 1600 sampai 1700-an. Lalu zaman yang keempat ada zaman Klasik, dimulai dari tahun 1700 sampai 1910-an. Lalu zaman yang kelima ada zaman Romantik, dimulai dari 1810 sampai 1900-an, dan zaman yang terakhir yaitu zaman modern atau kontemporer yang dimulai pada tahun 1900 sampai 2000-an. Baiklah teman-teman, mari kita bahas ke-6 zaman tersebut satu persatu. Simak penjelasannya pada pembahasan berikut ini. Zaman yang pertama yaitu zaman medieval yang dimulai dari tahun 400 sampai 1400-an. Zaman ini terletak di abad pertengahan, yang mana pada saat itu musik sangat dipengaruhi oleh kekuasaan gereja, dan kemudian notasinya berkembang menjadi musical repertoire. Nah teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak musical repertoire itu apa? Jadi musical repertoire ini adalah kumpulan dari lembaran musik yang dimainkan secara individual, ensemble ataupun dimainkan dengan instrumen dan cor. Sayangnya musik-musik dari masa ini rusak dan hanya tersisa bagian kecil saja. Namun ada salah satu lembaran musik yang terkenal di masa ini yaitu The Gregorian Chant. Sekarang mari kita dengarkan bersama salah satu contoh alunan musik pada zaman medieval ini dengan judul Wild Boars Inn. Selamat mendengarkan. Selanjutnya kita masuk ke zaman yang kedua yaitu zaman Renaissance, yang mana instrumen musik seperti piano atau organ sudah dikenal hingga muncul musik instrumental. Pada masa ini di kota Florence, Italia telah berkembang seni opera atau pembawaan musik dengan vokal diiringi instrumen musik. Dan kemudian pada masa ini juga chord musik ini sudah menjadi lebih fleksibel sehingga lebih mudah juga untuk disesuaikan dengan gaya musisi itu sendiri. Sekarang kita coba dengarkan salah satu contoh alunan musik di zaman Renaissance ini,
yaitu musik dengan judul Turdion karya Arani Zoltan. Setelah zaman Renaissance, sekarang kita masuk ke zaman Barok, yaitu zaman yang dimulai dari tahun 1600 sampai 1700-an. Pada masa ini, jenis musik instrumen lebih dikenal secara umum, yang mana para komposer musik di zaman ini sudah dapat memberikan improvisasi ke dalam hasil karyanya. Selain itu, gaya bermusik dari para musisi juga menjadi lebih beragam. Nah, teman-teman, di zaman ini ternyata terdapat aliran musik rokoko yang memiliki perbedaan dengan musik barok. Perbedaannya yaitu musik barok lebih memakai ornamentik yang membolehkan para komposer itu untuk memberikan improvisasi spontan pada karyanya, sedangkan musik rokoko lebih memiliki komposisi musik yang lebih dekoratif tetapi tidak terlalu kompleks. Mari kita coba dengarkan salah satu contoh musik yang ada di zaman barok, yaitu musik allegro. Berikutnya kita masuk ke zaman klasik yang dimulai dari tahun 1700 sampai 1910-an. Pada zaman ini berhubungan erat sekali dengan harmoni. Ada beberapa hasil karya dari masa ini yang memang merupakan hasil karya yang tidak dapat dibandingkan dengan karya apapun pada masa sebelumnya. Berarti memang karya yang sangat luar biasa sekali nih teman-teman. Contoh karyanya yaitu seperti karya Beethoven yang berjudul Fifth Symphony. Lalu di masa ini juga terkenal dua tokoh yang bernama Haydn dan Mozart. Mereka adalah dua musisi yang menjadi kunci pada zaman klasik ini. Di akhir era klasik, para musisi mengubah musik dengan menambahkan instrumen lain selain piano, yaitu seperti klarinet, trombon, dan timpani. Sekarang coba kita dengarkan salah satu musik zaman klasik yang merupakan salah satu karya terbaik di zaman klasik ini, yaitu lagu dengan judul Fifth Symphony karya Beethoven. Selanjutnya kita masuk ke zaman romantik yang dimulai dari tahun 1810 sampai 1900-an. Nah, pada zaman ini teman-teman banyak sekali karya-karya yang memiliki komposisi perasaan emosi yang kuat dan makna yang sangat dalam. Mulai dari karya Schumann sampai Wagner. Ada salah satu karya yang sangat dramatis pada zaman ini, yaitu karya yang berjudul Siegfried milik Wagner dan karya yang berjudul Simfoni Fantastik milik Hector Berlioz. Sekarang mari kita dengarkan karya musik dari Hector Berlioz yang berjudul Simfoni Fantastik.
Dan terakhir ada zaman modern atau kontemporer yang dimulai dari tahun 1900 sampai 2000-an. Nah, pada zaman ini teman-teman, setelah ditemukannya radio, musik menjadi lebih sering terdengar oleh kita. Begitu juga dengan televisi yang turut memengaruhi pada zaman ini, yang membawa musik menjadi produk dari budaya massa. Kemudian di zaman ini, musik juga berevolusi hingga menciptakan berbagai jenis atau aliran musik, tempo atau bahkan temponya, seperti lahirnya berbagai genre musik, yaitu ada genre pop, jazz, R&B, rock, dan lain sebagainya. Mari kita dengarkan salah satu musik zaman modern yang bergenre pop asal Indonesia yang berjudul Bunda, karya Melly Goeslaw. Buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Oke teman-teman, itulah ke-6 zaman dalam perkembangan musik di dunia. Wah, banyak sekali ya ilmu yang telah kita dapatkan pada pembelajaran kali ini. Nah, kalau disimak lagi nih dari awal, kira-kira kamu sadar nggak kalau sejarah musik itu lebih condong mengarah ke dunia barat? Ya, benar sekali. Tapi pada kenyataannya, musik sejak dulu sudah ada di berbagai belahan dunia. Di daratan Tiongkok, persisnya di Provinsi Hubei, itu ditemukan alat musik kuno yang diperkirakan telah ada sejak tahun 433 sebelum Masehi. Selain itu, ditemukan pula alat musik seruling yang diperkirakan berasal dari era Neolitikum. Baik teman-teman, segitu saja dulu informasi tentang sejarah musik. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.